Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prengki Francisco, NPM A1H018-068. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak melalui Permainan Olahraga Tradisional pada Siswa SDN 81 Rejang Lebong. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, yaitu Bapak Yahya Ekonompianto. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama ada di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang ada di bab kedua ada tinjauan pustaka. Di bab ketiga ada metodologi penelitian. Di bab 1 yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu sekolah dasar merupakan lembaga resmi yang bukan hanya mengembangkan pengetahuan di dalam pembelajaran saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial dan emosi yang dimiliki oleh siswa. Hal ini didukung dengan pendapat Yustiana tahun 1999, yaitu kemampuan individu yang harus dimiliki oleh siswa tidak hanya kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung saja, tetapi seorang anak juga harus memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Tetapi pada saat ini, penguasaan siswa dalam bidang kompetensi sosial tidak didukung oleh dunia pendidikan. Karena di dalam program-program yang dirancang, dalam dunia pendidikan hanya mengutamakan kemampuan akademis saja. Pengajaran yang dilakukan selalu bersifat hafalan dan tidak memberikan kesempatan siswa untuk bermain. Padahal bermain merupakan kebutuhan yang penting bagi siswa untuk dapat meningkatkan perkembangannya, sehingga dapat memperoleh keterampilan sosial pada pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara berstruktur dan logis, bertujuan membina dan membangun seseorang menjadi seorang yang lebih dewasa agar dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan berimbas pada kebutuhan akan pendidikan dalam kehidupan di masyarakat. Adapun permasalahan yang dialami siswa di Sekolah Dasar Negeri 81 Rejang Lebong yaitu kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki siswa, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya meningkatkan keterampilan sosial anak melalui permainan olahraga tradisional pada siswa SDN 81 Rejang Lebong. Masih di bab 1, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan keterampilan sosial anak melalui permainan olahraga tradisional pada siswa SDN 81 Rejang Lebong. Yang ke C ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan keterampilan sosial anak melalui permainan olahraga tradisional pada siswa SDN 81 Rejang Lebong. Selanjutnya di bab kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teoritis. Ada dua pengertian. Yang pertama pengertian permainan olahraga tradisional. Yang kedua manfaat permainan olahraga tradisional menurut para ahli. Yang ke B, kajian penelitian yang relevan. Yang pertama berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Admi Perdani. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afakhrul, Masuf, Bakhtiar, dan Paulina.
Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar Heru Susanto. Yang kelima, yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti Handayani. Di dalam penelitian-penelitian yang telah dicantumkan, rata-rata tingkat keterampilan pada siswa meningkat sangat signifikan. Dan berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian yang telah dicantumkan, tentunya kita sebagai guru muda harus bisa mendekatkan siswa pada permainan olahraga tradisional yang telah ada. Selain untuk meningkatkan keterampilan sosial, juga sebagai bentuk cinta terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi atau TI hampir menggusur permainan tradisional. Anak-anak sekarang lebih banyak bermain berbasis TI seperti PlayStation, game online, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Permainan tradisional pun kini perlahan tapi pasti ditinggalkan. Bahkan, anak-anak banyak yang tidak tahu beraneka ragam macam permainan tradisional yang dulu diwariskan turun-menurun. Permainan tradisional sebenarnya di SD belum diterapkan dengan sepenuhnya. Padahal anak-anak banyak yang menyukai permainan tradisional. Banyak juga faktor yang mengakibatkan permainan tradisional menjadi dikit dimainkan, terutama faktor kemajuan teknologi di zaman sekarang yang mengakibatkan anak-anak lebih banyak bermain permainan di handphone, sehingga anak-anak sifat sosialnya menjadi berkurang. Di bab ketiga, yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Arikunto, penelitian tindakan kelas dikenal dengan istilah CAR, atau Classroom Action Research, dan menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya ada 3 pengertian. Yang ke B, ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 81, Rejang Lebong, yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu. Waktu penelitian ini diadakan pada bulan September tahun 2021. Yang ke C ada populasi dan sampel. Yang pertama, 1. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, populasinya ada semua siswa SD 81 Rejang Lebong. Bagian kedua yaitu sampel. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, sampelnya berjumlah 30 orang, siswa kelas 5. Yang ke D, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap keterampilan sosial anak melalui permainan olahraga tradisional. Yang kedua ada tes. Tes menurut Arikunto dan Jabar merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang E, teknik analisis data, yaitu menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya langkah-langkahnya. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan di PPT proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kepada dosen pengampu saya mohon maaf jika, proposal saya masih kurang, efisien atau kurang lengkap. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.